Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Saya harap kalian sehat dan selalu semangat menjalani aktivitas masing-masing. Apa kalian pernah mendengar tentang kata mindset? Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tips untuk teman-teman, bagaimana cara kita merubah mindset kita menjadi lebih positif. Hai guys, yuk cari tahu cara bagaimana mengubah mindset kita. Kenapa memiliki pola pikir positif itu penting? Karena setiap apa yang kita lakukan diawali dari keyakinan tentang diri kita. Dan setiap orang punya kesempatan untuk mengubah pola pikir mereka untuk menjadi negatif atau positif. Dan itu dibangun dari alam bawah sadar kita. Iya, karena alam bawah sadar mempengaruhi mindset. Alam bawah sadar kita bisa dipengaruhi oleh informasi yang masuk loh. Kenapa bisa? Ya, jelas bisa guys. Informasi yang kita dapat, berita yang kita dengar, situs-situs yang kita kunjungi, gambar dan lagu yang kita nikmati itu sumber dari apa yang nantinya akan terekam di alam bawah sadar pikiran kita guys. Kita ambil contoh jika kita lebih suka dengerin gosip-gosip artis biasanya gak jauh tuh bakal ikut iseng komen-komen julid. Nah, kira-kira kalian lebih milih untuk jadi orang yang gimana guys? Yuk kita bahas satu-satu. Oke guys. Jadi yang pertama, biasakan menyaring informasi yang kita dapat. Artinya semua informasi atau berita yang masuk ke kita harus tahu sumbernya dulu dan cari tahu kevalidannya guys. Menghindari berita-berita miring dan negatif tanpa tahu sebenarnya juga penting guys. Contoh lain, kita ubah kebiasaan terlalu sering mendengar lagu-lagu sendu dan bertema galau menjadi lagu-lagu ceria dan menyenangkan. Kalau kita mau merubah pola pikir menjadi lebih baik, kita bisa ubah kebiasaan itu. Di zaman teknologi sekarang ini kita harus terampil dalam memilih dan memilah informasi yang penting dan berguna dan hindari selebihnya. Yang kedua, pahami pikiran yang kita yakini guys. Cobalah pahami apa yang saat ini kita yakini dalam diri kita dulu. Apakah keyakinan itu mendukung kita? Atau malah sebaliknya keyakinan itu sendiri yang membatasi diri kita dalam berubah? Seperti yang disampaikan di awal video. Keyakinan sangat diperlukan karena keyakinan bekerja di alam bawah sadar. Coba tanyakan pada diri kita sendiri, kita di mana dan mau menuju kemana? Jika dirasa perlu mengubah keyakinan tersebut, kita memerlukan afirmasi yang mendukung. Ini disebut juga sebagai autosuggestion, kita bisa mengafirmasi diri dengan kalimat, saya mencintai diri saya ingin berubah, dan saya bisa. Tanamkan kalimat itu di pikiran, dan kamu bisa melakukannya juga menghadap cermin saat mengatakannya. Pada intinya, jika kita tidak percaya pada diri sendiri, bagaimana orang lain akan percaya kepada kita? Dan jika kita tidak mencintai diri sendiri, bagaimana kita bisa dicintai atau mencintai orang lain? Kita akan menolong orang lain saat kita pun sudah tertolong. Yang ketiga, cari tahu dan temukan suara hati kita sendiri. Seperti halnya proses pencarian jati diri, temukan sesuatu yang sangat indah dan memang cocok ketika kita menemukan pet kita sendiri. Sesuatu yang seringkali orang sebutkan dengan passion, namun kita juga boleh mengatakannya dengan menemukan suara diri sendiri. Imbangi suara-suara yang melemahkan seperti, jika kamu gagal, kamu pasti malu, perkuat dengan keteguhan, orang-orang sukses pernah melewati kegagalan sebelumnya. Ketika kita mau berubah, lindungi mindset kita dari orang-orang yang sering mengatakan tidak, mustahil, tidak mungkin. Jangan sampai prinsip kita roboh hanya dengan omongan orang. Berhati-hati juga meresponi sebuah informasi yang buruk. Atau pendapat negatif bisa juga kamu manfaatkan sebagai sarana motivasi dan introspeksi diri. Jika dirasa perlu diubah jangan ragu mengakuinya, tetapi jika itu keliru, abaikan. Jangan biarkan pikiran kamu menampung informasi tak berguna secara berlebihan. Saat kamu sudah yakin mau melakukannya, jangan terkejut jika kamu sudah banyak berubah. Yang keempat, pasti kita punya dong sosok idola di kehidupan kita. Carilah figur orang-orang hebat dan jadikan sebagai role model. Seperti halnya langkah pertama, namun kali ini kita cari orang-orang terbaik di bidang yang kamu sukai dan menjadikan mereka model atau figur panutanmu. Langkah berikutnya, mengadopsi cara berpikir dan mindset mereka, tentu kamu bisa pilih dan tambahkan apa yang menurut kamu baik buat dirimu sendiri. Ini bukan menyontek kok, melainkan memilih yang cocok dan menjadikan orang-orang hebat itu sebagai inspirasi. Sebagai catatan, ini hanya sebagai contoh bukan semata-mata kita meniru semua kebiasaan mereka.
Luangkan waktu membaca biografi dan kisah kehidupan mereka. Dengan cara ini, kita dapat mencontoh dan mengubah dan menjadikan mindset mereka, sesuaikan dengan diri kita. Sekali lagi jangan semata-mata meniru semua yang mereka lakukan guys, jadikan mereka hanya sebagai inspirasi dan role model. Oke, kita sudah sampai ke tips yang kelima atau yang terakhir. Yaitu, menentukan visi dan sasaran. Visi menggambarkan tujuan akhir kita. Kejelasan visi kita akan memberikan support yang kuat untuk menuju hasil akhir. Tatap visi kita jauh di depan, semakin jernih kita melihat tujuan kita, semakin mudah kita menguraikan visi ke dalam sasaran-sasaran. Oke, saya kasih contoh guys. Jika kita menentukan visi sebagai influencer, maka salah satu sasaran yang bisa kita buat dapat dimulai dengan mengubah topik pembicaraanmu menjadi lebih menginspirasi orang lain, atau menggunakan media sosialmu menjadi sumber ide dan kreativitas kita. Tidak perlu membandingkan visi kita dengan visi milik orang lain. Dalam menjalani keseharian sebaik-baiknya sebuah tujuan adalah tujuan yang berguna bagi orang lain guys. Kita bisa belajar dan beradaptasi lewat pengalaman kita sendiri, dan berusaha melihat lebih dalam alasan mengapa kamu harus mencapai hasil tersebut. Perlahan namun pasti, kita akan bergerak maju, semakin tajam dengan bakat yang terasah. Kita pun semakin yakin bahwa kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih hebat. Gimana guys? Sampai sini pastinya sudah paham dong. Pada intinya kita harus yakin akan apa yang kita kejar, temukan pola berpikir yang positif, serap informasi dengan bijak, tentukan tujuan, dan perlahan kita akan menjalani hidup dengan pola pikir yang positif. Dan membawa kita jauh lebih baik dari sebelumnya tentunya. Pola pikir sukses adalah pola pikir yang tidak takut gagal. Satu hal yang perlu kita ingat, tidak ada orang yang sukses dalam sehari. Ada kegagalan dan penolakan yang akan kita hadapi untuk menjadi orang yang berhasil. Merasa kalau posisi kita sudah berada dalam kondisi yang stabil tanpa adanya tantangan kadang juga jauh lebih menenangkan, namun berhati-hatilah dengan pikiran yang mendorong kita untuk tetap tinggal dalam kondisi nyaman ini. Anda akan stuck dan tidak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, mau sampai kapan lagi? Ayo mulai dari diri kita dulu. Semoga video ini bisa membantu kita semua untuk menjadi lebih baik guys. Dan jangan lupa dukung channel ini agar selalu menyajikan konten yang bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you next video.